Halo guys, balik lagi bersama gue Firman Andi Putra Santoso yang selalu akan mengedukasi dan memberikan informasi mengenai keuangan dan investasi kepada Anda. Nah, sekarang gue akan lanjutin Q&A Money Talks episode yang kedua. Langsung aja ya kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Ini pertanyaan salah satu dari Ihsan Mahardika. Ajarin ya. Itu sering banget. Oke, saran dari gue pertama. Kalau lu mau diajarin, lu buka rekening dulu. Karena ketika lu buka rekening, lu pasti akan secara nggak langsung akan belajar. Karena itu duit kalian, pasti kalian bertanggung jawab terhadap duit kalian sendiri. Jadi buka rekening dulu, baru diajarin. Karena percuma kan. Kalau misalnya udah punya rekening, ya bagus. Kalian tinggal tanya aja apa yang mau ditanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bang, bahas dong bedanya invest di stock market dan P2P. Terus yang berarti pertimbangin apa, potensi rugi dan gagal bayarnya enggak? Oke. Yang pasti stock market sama P2P itu beda bisnis ya. Beda financial business model. Jadi P2P itu sebagai fasilitatornya yang mencarikan peminjam dan yang mencarikan yang dipinjam. Jadi sistemnya adalah kita langsung bayar kontan pada saat kita mau invest di P2P. Langsung bayar sekali bayar. Misalkan ada peminjam butuh dana 5 juta, ya udah kita langsung transfer 5 juta. Nah, nanti angsurannya yang nagih P2P. Kita tinggal menerima angsurannya. Itu sih kalau P2P. Nah, itu kalau misalkan gagal bayar, ya itu resikonya yang ditanggung. Jadi misalkan di angsuran kedua dia nggak bisa bayar lagi atau angsuran ketiga nggak bisa bayar lagi, ya itu berarti resikonya gagal bayar. Nah, maka jadi gagal bayar itu perlu diantisipasi ya. Jadi kita minjemin duit lewat P2P, angsuran yang ngambil P2P kasih ke kita. Nah, kalau stock market, contoh kita mau beli saham BRI, misalkan waktu itu harga 5.000 deh, contoh 5.000. Kita beli 5 juta, ya kan? 5 juta. Kita dapat misalkan 10 lot berarti. Nah, terus dia naik ke harga 5.100. Ada keuntungan 2%. Nah, itu kita bisa langsung tarik 5,1. Begitu. Jadi yang membedakan adalah kalau misalkan P2P itu dia sistemnya angsuran. Tapi kita nggak perlu nagih karena yang nagih itu P2P. Kalau di stok ya udah kita langsung aja invest berapa lot, nanti kita dapat gain, kita langsung bisa tarik semua. Gitu. Jadi itu yang membedakan antara stok dan P2P. Lebih bagus yang mana? Ya tergantung kalian nyamannya seperti apa. Itu. Terjawab ya, mudah-mudahan. Ini pertanyaan dari Anissa Visena, non-TC. Oke, ada pertanyaan lagi dari Boris Mentally. Rekomendasi dong Om untuk markirin duit. Nah, ini untuk markirin duit itu paling enak sih pakai reksadana pasar uang atau obligasi. Kenapa? Karena itu risikonya lebih kecil, risikonya rendah, dan itu bagus juga untuk dana emergency atau dana-dana pensiun gitu kan, yang kalian daripada taruh tabungan kena biaya admin dan segala macam, taruh aja ke RDPU atau obligasi, reksadana obligasi. Nah, ini pertanyaan dari Anastasia Adeline. Share dong saham apa yang oke. Ya sebenarnya saham yang oke itu menurut gue adalah saham yang cocok buat kita gitu loh. Kalau misalkan gue pribadi sukanya di sektor banking, ya udah menurut gue banking oke gitu. Ada orang juga karena dia kerja di kontraktor, dia ngerasa wah konstruksi oke nih, nah ya udah dia yakin dengan konstruksi. Jadi sebenarnya macam-macam ya. Kalau misalkan yang oke sih menurut gue yang laporan keuangannya bagus dan harganya murah, nah itu oke sih. Dan untuk kondisi krisis seperti ini, cari yang cadangan cashnya tinggi, cari yang dia punya cash banyak. Itu sih yang gue pertimbangkan, oke atau tidak. Terjawab ya Anastasia Adeline. Pertanyaan dari Rani, ajarin analisa market dong. Analisa itu ada dua, ada yang fundamental, ada yang teknikal. Kalian lebih nyaman yang mana? Itu terserah kalian. Kalau misalkan fundamental, artinya kalian menganalisa sesuatu yang bukan dari grafik. Kalian lihat dari laporan keuangan, manajemen perusahaan, direksi mungkin, rencana ekspansi. Jadi kalian bisa lihat, menggali informasi dari situ. Tapi yang pertama sih laporan keuangan sama manajemen perusahaan.
menurut gue itu sih ya. Nah kalau teknikal itu ke grafik. Nah grafik itu nanti ada indikator-indikatornya lagi untuk menentukan kapan saham harus kita beli dan kapan saham harus kita jual. Itu sih kalau analisa teknikal lebih ke sana. Jadi analisa gue itu simpelnya gini. Pertama, what apa yang harus kita beli. Kedua, kenapa kita mau beli. Dan yang ketiga, kapan harus entry dan kapan harus exit. Oke, ini ada yang nanya dari namanya ZK. PTW lu bersama basicnya apa aja? Oke, jadi basicnya itu ada 3. Pertama itu mental lo, kedua emosi, dan yang ketiga knowledge. Pertama lu harus siap mental dalam artian lu berani ambil resiko. Yang kedua emosi. Jadi ketika kalian berinvestasi itu harga kan bisa naik dan bisa turun. Kalian harus menjaga emosi kalian untuk tetap rasional. Yang ketiga itu ilmu. Nah ilmu itu juga sangat penting. Kalian harus isi knowledge kalian tentang makroekonomi seperti apa, tentang perusahaan itu sendiri seperti apa, tentang laporan keuangan. Nah itu knowledge yang kalian harus ketahui. Oke, ada yang nanya lagi, ajarin indikator saham dong. Oke, indikator saham. Kalian bisa lihat di IGTV gue, di situ gue jelasin gimana cara analisa. Itu yang gue pakai ya. Indikator-indikatornya apa, langsung aja cek ke Instagram gue, langsung buka IGTV. Man, lu kalau analisis gitu pakai indikator apa biasanya? Fibonacci. Gua nggak pakai Fibonacci, gue pakainya moving average, Bollinger, stochastic, volume. Udah itu aja. Kali ini gue akan bahas prediksi gue terhadap IHSG sendiri ya, ke depannya seperti apa. Something big is coming menurut gue. Entah itu berita bagus atau berita jelek. Dan perkiraan gue tuh ada di pertengahan tahun 2021. Karena melihat kondisi sebenarnya masih belum pasti, uncertainty-nya masih tinggi, sedangkan investor mengantisipasi hal tersebut. Nah itu kalau menurut gue masih banyak uncertainty. Cuman memang optimisme saat ini di bulan Januari ini sungguh tinggi terhadap Indonesia gitu loh. Jadi ya itu yang menggerakkan market sekarang, optimisme masyarakat. Cuman gue antisipasi, jadi pada saat sekarang ya gue nggak semua taruh di stock market, sebagian gue kasih cash. Ya itu sih, gue ada rasa-rasa apa ya, masih ya sesuatu yang nggak pasti gitu loh. Tetap gue juga ada invest di stock market. Nah prediksi gue itu sih di tahun ini sih kemungkinan bakal bener-bener balik normal lagi itu akhir tahun 2021. Karena memang banyak juga yang bilang kan emang krisis ini sampai 2 tahun. Jadi tahun 2022 mungkin udah bisa kembali normal. Dan menurut gue banyak banget peluang di saat ini dari financial market ada, online business juga gila. Jadi bagi kalian di sini waktu yang tepat untuk mencari peluang. Dan tahun 2000 kalian juga bisa lihat di Instagram gue sebelumnya, itu di situ gue ada gambaran-gambaran apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan dari sekarang. Ini seperti keadaan tahun 1920-an sampai 1930, di mana menurut gue ya, di mana stock market itu gila-gilaan dan harga emas kemungkinan akan cenderung menurun menurut gue. Jadi itu sih yang bisa gue kasih. Jadi kalian juga bisa lihat di Instagram gue, di situ ada sedikit prediksi gue mengenai apa yang akan terjadi di dunia financial market. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Kalau misalkan ada yang saran atau ada kritik bisa langsung DM di Instagram gue. Kalau ada pertanyaan juga bisa. Jadi terima kasih.